Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Sesuatu yang dikatakan halusinasi berarti merupakan hayalan yang terlalu tinggi tanpa memiliki bukti dasar kuat, tetapi hanya berdasarkan pada ambisi atau keinginan semata yang pada kenyataannya semu, sehingga jika pada taraf pembuktian. Karena sebenarnya bukan pelaku dan hanya mengaku-ngaku yang sedemikian rupa agar si pendengar atau pembaca percaya, padahal hanya pesan kosong. Sedangkan realita akan selalu berpijak pada fakta dan bukti. Kenyataan dan kejujuran tanpa adanya unsur rekayasa atau murni atas dasar tujuan demi kebaikan, sehingga dia memiliki dasar yang kuat karena Satrio Piningit yang melakoni. Pada akhirnya semua yang telah dikatakan atau yang dilakukan akan memberikan suatu pembuktian dan bukan sekedar iming-iming atau janji hanya untuk menarik simpati. Yakinlah bahwa Tuhan Maha Segalanya dan janganlah sebagai makhluk yang berani untuk membohongi Tuhan, karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan tetap jatuh dan hukum karma pasti berlaku. Jagalah hati dan kuatkan iman. Kita harus berhati-hati kalau ada yang mengatakan Dajjal belum keluar, padahal dunia sudah diambang kehancuran. Berarti itu hanyalah jebakan dari Dajjal serta iblis dan pengikutnya agar kita terlena. Ini bisa dikatakan kejahatan tingkat tinggi, sumbernya penguasa kegelapan tertinggi yaitu Dajjal dan iblis. Maka lawannya juga utusan tertinggi dengan ilmu agama tertinggi, yaitu ilmu tentang tauhid yang berawal dari hati. Karena Allah tidak akan menilai seseorang dari luar atau fisik, melainkan dari hati. Untuk saat ini keimanan dan ketakwaan kita benar-benar sangat diuji oleh Allah Sang Pencipta. Mengikuti Satrio Piningit, Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai wakil Allah, yang berarti beliau telah mentaati perintah dan kebijakan Allah. Kita tidak perlu cemas atau takut dan khawatir karena semua itu hanya menjauhkan diri dari Allah. Sehingga membuka pintu Dajjal, lebih baik kita pasrah serta bertawakal atas segala ketentuan Allah dengan sabar dan ikhlas. Dengan demikian zaman sekarang, bahwa sistem Dajjal telah keluar, hanya ilmu tauhid yang bisa menolong. Meskipun kita pintar mengaji, pintar dalil, hafal Al-Quran, hadis tidak akan menjamin keselamatan jika di hati masih ada rasa syirik. Sombong atau penyakit hati akan bisa tergelincir oleh bisikan atau provokasi iblis serta Dajjal. Kunci keselamatan dari Satrio Piningit, yang bisa menjamin keselamatan diri sendiri itu keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah dengan mengamalkan rasa sabar, tulus dan ikhlas sebagai dasar pendekatan diri kepada Allah. Allah tidak mungkin turun tangan sendiri atau memberi petunjuk ke sembarangan orang.
pastinya Allah akan memilih makhluknya sebagai utusan yang telah dianggap mampu dan utusan tersebut telah mendapat kewenangan sepenuhnya terhadap keselamatan umat manusia. Sebab semua kebijakan-kebijakan Allah akan disampaikan kepada wakil atau utusannya melalui wahyu tertinggi alam Cakraningrat, sehingga tugas permasalahan di akhir zaman sangatlah berat. Jika kita ingin selamat, maka kita menjadi utusan Allah sebagai kompas serta panutan dan pedoman setelah Al-Quran, di mana beliau yang akan langsung berhubungan dengan alam serta Allah. Satrio Piningit adalah hamba Tuhan yang mengandung beribu pertanyaan. Coba bayangkan bagaimana dia menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Coba bayangkan di zaman sekarang, apakah masih ada orang sakti, bahkan kesaktiannya melebihi orang-orang zaman dahulu, termasuk melebihi para raja-raja dan wali-wali Tuhan. Sampai-sampai para pendahulu kita banyak yang meramalkan juga serta bernubuat tentang sosok misterius Satrio Piningit yang nanti akan membawa Nusantara bahkan dunia sejahtera Gemah Ripahlo Jinawi. Tuhan tidak main-main untuk memunculkan sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Mesiah, Kalki atau Maitreya, seakan para nabi dan malaikat, dewa-dewi tidak boleh ikut campur dengan urusan. Yang satu ini, demi kelangsungan makhluk hidup, demi kelestarian alam semesta yang maha luas ini. Apakah manusia perlu bertanya lagi? Siapakah dia sebenarnya? Dia bagaikan pelangi keagungan. Dia seperti Adam, dia seperti kitab Allah, dia seperti malaikat Jibril. Dia keajaiban serta firman-firmannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.